Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tahukah sahabat yang baik bahwa jalan hidup orang benar ditandai dengan sikap yang menolak untuk seiring sejalan dengan perkataan dan perbuatan orang fasik. Jalan hidup orang benar juga bukan saja ditunjukkan dengan dia berbalik dari kejahatan, tetapi juga selalu hidup di sekitar firman Tuhan. Dan jalan hidup orang benar ditandai dengan sikap yang konsisten untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap waktu. Karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, percayalah kita akan menemukan perjalanan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana kita hidup benar hanya oleh anugerah Tuhan. Amin ya. Dan tema kita hari ini, sahabat yang baik, adalah jalan hidup orang benar. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan bagaimana jalan hidup orang benar. Bapak, kami berdoa hari ini, biarlah firman-Mu mengerahkan kami, memimpin kami, menyadarkan kami bagaimana jalan hidup orang benar, untuk kami meresponi firman ini dengan benar juga. Kami siap menerima firman-Mu, membuka hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Saya Tuhan. sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 37 ayat 23-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Mazmur 37 ayat 25-26. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Ini janji firman-Nya. Tuhan luar biasa ya, dikatakan bahwa orang benar itu anak cucunya tidak pernah dibiarkan. Tidak pernah dibiarkan. Ya. Nah. Jadi kita dari firman Tuhan ini diingatkan bahwa janji Tuhan untuk orang yang hidupnya benar, yaitu untuk orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menetapkan setiap langkah-langkahnya. Artinya langkah-langkah orang yang berkenan kepada Tuhan ini adalah langkah-langkah orang yang mengejar Allah. Amin. Ya, dan yang mengikuti dengan gigih jejak-jejak kaki Tuhan. Dan Tuhan senang pada setiap langkah yang mereka ambil untuk mengikuti Tuhan. Wah, ya. benar ya. Dan kemudian itu Tuhan berjanji loh. Iya. Tuhan berjanji apabila orang benar itu jatuh, Iya.
tidaklah sampai tergeletak. Luar Jadi biasa setiap ya. orang benar terjatuh, Iya. nggak pernah jatuh tergeletak. Amin. Sebab Tuhanlah yang menopang tangannya. Seperti dipegang gitu Iya, ya. dipegang Wah, tangannya. luar biasa ya. Artinya apabila orang benar itu tersandung, Iya. mereka masih dapat bertahan hidup. Wah, luar biasa Karena ya. Tuhan yang mengangkat mereka dengan kedua tangannya. Wah, Wow, seperti luar biasa. ada pertolongan Tuhan ya, Pertolongan seperti Tuhan, ya. tangan Tuhan Iya, sendiri yang seperti menolong dijaga mereka ya. Nah, lalu pemazmur ini berkata bahwa sejak dahulu dia muda, bahkan sampai sekarang telah menjadi tua, dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Iya. Luar biasa. Bahkan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Artinya pemazmur ini sedang membuktikan, ya dia sudah buktikan nih bahwa sejak dahulu dia muda sampai sekarang tua, nggak pernah tuh satu kali pun dia menemukan orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, Iya. atau kekasihnya Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan anak-anak cucunya kelaparan itu tidak Itu pernah. tidak Wah. pernah dia lihat ya. Berarti yang Iya. menjamin kita tuh karena kita hidup benar itu. Iya, hidup Iya. benar itu sangat penting berarti ya. Amin, ya. Bahkan orang yang hidupnya benar, yaitu yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, iya. tiap hari dia itu akan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Oh, dia pakai berkemurahan. Ya, dia hidupnya berkemurahan Iya, ya, iya, penuh iya. dengan kasih ya. Dan anak cucunya juga menjadi berkat. Wah, Bukan luar hanya biasa. dirinya, tapi Iya. sampai ke anak cucunya Keturunannya menjadi semua ya. berkat. Amin, ya. Artinya pemazmur ini sudah membuktikan Iya. bahwa orang-orang yang hidupnya saleh, Iya. menjadi orang yang murah hati, Amin. yang memberi kepada orang lain dengan berlimpah, Iya. dan anak-anak mereka menjadi diberkati dulu ya, dan Iya. menjadi berkat. Wah, luar biasa ya. Sampai ke anak cucunya menjadi berkat. Amin. Jadi Luar orang benar biasa. itu hidupnya nggak pernah kekurangan. Iya. Justru memberi. Bahkan sampai ke anak cucunya Supaya juga anak ya. cucu. Amin. Wow. Jadi orang yang hidupnya benar adalah orang yang hidupnya tuh saleh, orang yang hidupnya tuh berkenan kepada Tuhan ya, dan yang menjadi kekasihnya Tuhan ya. Wow. Jadi oleh karena itu sebagai orang yang beriman, kita harus mengerti nih prinsip kebenaran ini, bahwa di dalam kerajaan Allah hidup benar itu nilainya lebih tinggi. daripada uang ya. Sedangkan di kerajaan dunia itu gimana? Uang lebih tinggi dari kebenaran. Nah, jadi orang kalau mau hidup dalam kebenaran itu harus menjadikan kebenaran itu menjadi prioritas seperti Amin. itu ya. Dan ketika kita fokus nih Iya. untuk hidup benar dan berkenan kepada Allah, Iya. maka janji Tuhan tadi ini akan Iya. terjadi untuk kita, Amin, amin, gitu ya. iya. Bahwa apabila kita jatuh, Iya. maka kita tidak akan tergeletak, Wah, ya. Sebab luar biasa. Tuhan apa? Tuhan menopang tangan kita. Amin. Ya, kemudian kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Iya. Sampai anak cucu kita tidak akan minta-minta Iya, roti. amin. Tiap hari kita akan menaruh belas kasihan dan Iya. memberi pinjaman, dan juga anak cucu kita menjadi berkat. Wah, itu luar biasa ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak Iya. perlu takut. Hidup benar itu jaminan buat Jaminan kita ya. kita ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada firman lagi yang meneguhkan kita untuk kita dikuatkan melalui kebenaran ini, yaitu dalam Amsal 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wow, Bagus sekali ya. fajar ya, makin lama makin terang Iya, makin ya. terang, makin terang. Wow, ya. luar biasa. Tuhan berjanji kalau Iya. kita hidupnya benar dan Iya. mengasihi Allah, maka jalan-jalan kita ini akan seperti cahaya fajar, Iya, ya, iya. yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Ya, artinya kita akan berjalan di jalan raya yang terang, Terang. Wah, dan kayak jalan terbuka gitu iya, ya. seperti terbuka gitu. Dan jalan-jalan kita akan bersinar semakin terang. Wah, luar biasa. Sampai pada akhirnya hidup kita akan menerbitkan hari yang sempurna. Jadi akhirnya sampai di ujung kehidupan yang Iya, sempurna itu. sempurna ya. itu. Sehingga kita tidak berjalan di Iya. dalam kegelapan. Dan kita tidak akan tersandung. Nah, ini penting banget. Kita tidak akan tersandung. Ya. Iya, karena kita tidak berjalan dalam kegelapan. Amin ya. Iya. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa jalan hidup orang benar adalah jalan-jalan yang terang, bukan jalan-jalan yang gelap. Sehingga hidupnya tidak akan tersandung. Bahkan apabila orang benar jatuh sekalipun, tidak akan tergeletak dan masih dapat bertahan hidup. Ya. Sebab tangan Tuhan akan menopang dan mengangkatnya kembali. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satupun usaha, perbuatan, atau kemampuan manusia yang dapat membuat hidupnya dibebaskan dari dosa, dibenarkan, dan menjadi orang benar. Sebab semua orang tanpa terkecuali telah berbuat dosa dan telah berdosa. Hanya melalui Yesus di dalam Yesus, maka kita dapat dibebaskan dari dosa, kita dapat dibenarkan dan hidup benar. Sebab hanya oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia juga kita dimampukan untuk dapat hidup benar. Oleh karena itu, jalan hidup orang benar yang sudah ada dalam Kristus adalah oleh kasih karunia Allah menghidupi dan mengikuti teladan Yesus. Dan mengikuti jejak-jejak langkah Yesus. Yaitu oleh kasih karunia Allah hidup sesuai dengan firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Jalan Hidup Orang Benar. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satunya diantara kita baca ya. Ini dari Dela Tasya. Ya. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam juga Dela. Ya. Berharap Dela nonton Lagi ya saat ini ya. Nih, saya bingung. Saya dituduh pelit sama kakak ipar saya karena tidak mau membelikan kue ulang tahun untuk anaknya. Padahal saya sudah beritahu kalau kondisinya saat itu saya habis beli bahan kain untuk pernikahan saya dan belum gajian. Memang saya biasanya royal membelikan untuk keluarga suami saya. Tapi saat kemarin memang saya tidak ada uangnya. Dan yang saya tidak suka, kakak ipar saya bilang ke saudara yang lain kalau saya pelit. Kenapa ya? Padahal kita sudah jujur, tapi orang itu tidak mau mengerti kondisi kita. Maunya dia saja yang dimengerti. Iya. Ya Dela. Itulah kehidupan. Itulah hidup ya. Dela terima kasih untuk DM-nya. Terima kasih sudah sudah curhat ya, terbuka di Orang sini. Orang selalu aja bilang kita inilah, kita itulah ya. Itu manusia begitu memang ya. Memang itulah kehidupan ya. Tapi Dela, dari apa yang Dela tulis ya, Dela kan biasanya memang senang memberi ya. Tapi kan ada prioritas. Memberi kepada saudara-saudara dari suami ya. Tentunya itu adalah sesuatu yang luar biasa ya Dela ya. Tapi juga kan kita hidup ada prioritas ya. Seperti Dela tadi bilang kan habis beli kain ya untuk pernikahan, untuk kebutuhan. Dan uang kan mesti di-manage juga ya. Uang itu kan harus dikelola tentunya. Jadi Dela dalam hal ini engkau tidak berlaku yang tidak benar ya. Engkau melakukan apa yang seharusnya. Bahkan sudah terus terang kan ngomong juga ya. Juga sudah terus terang. Bagus sekali. Kenapa nggak bisa memberi? Karena memang situasinya saat itu memang uangnya sedang tidak ada untuk membeli kue gitu ya, kue untuk ulang tahun daripada keponakan ya. Jadi Dela hari ini biarlah kebenaran ini tetap engkau hidupi. Pegang itu terus. Engkau berjalan sebagai orang benar. Firman Tuhan mengatakan kan jalan orang benar seperti rembang. Terus makin terang. Seperti semakin lama semakin terang sampai rembang tengah hari. Jadi ketika kita melakukan kebenaran, apapun mungkin tanggapan orang, mungkin orang katakan kita beginilah, kita begitu, tetapi sejauh hati kita benar di hadapan Tuhan, maka kita akan berjalan bukan di dalam kegelapan, tapi jalan kita akan jalan di jalan yang terang, jalan di mana segala sesuatu kebenaran akan dibukakan. Sehingga orang-orang yang melihat kita negatif akan melihat kebenarannya, akan melihat seperti apakah kita yang sesungguhnya. Jadi Dela jangan takut, terus saja sama Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan dalam kebenaran. Dan jangan hidup berdasarkan apa kata orang. Jangan hidup berdasarkan kebenaran. Jangan goyah apapun yang dikatakan orang. Yang penting engkau hidup dan berjalan dalam kebenaran bersama Tuhan. Dan itu akan memberikan kemenangan yang luar biasa bagi dia Dela ya. Di hari ini biarlah Dela
bangkit dan tetap berdiri tidak goyah dengan apa yang Dela sudah lakukan. Terus nggak usah diladenin ya. Nggak usah diladenin ya. Ya. Biarkan Tuhanlah yang akan beracara selanjutnya, menyelesaikan ada firmannya semua. gini, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti fajar. Seperti fajar. Iya. Jadi sekali lagi Dela ya, semangat terus ya, berjalan terus dalam kebenaran. Engkau akan melihat. Tetap bersukacita. Tetap bersukacita dan engkau akan melihat jalan-jalan yang begitu indah, jalan yang begitu terang yang terbentang di depanmu ya. Amin. Dan demikian juga mungkin untuk sahabat yang baik yang lainnya, mungkin yang hampir mengalami hampir yang sama. Dibilangin pelit lah dan semuanya ya. Dan yang lain-lain ya. Jangan mau diintimidasi ya. Iya, jangan terintimidasi. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk anak-Mu yang terkasih Dela. Engkau tahu keberadaannya, Engkau tahu bahwa Dela memiliki kehidupan yang mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya jalan-jalan orang benar ini selalu Engkau pimpin. Dan Engkau selalu memberikan kepada kami jaminan bahwa kami tidak akan pernah jatuh tergeletak karena tangan-Mu yang menopang kami. Demikian juga Dela, apapun yang dia hadapi, mungkin kata-kata orang sekitarnya yang menuduh dia dengan berbagai macam tuduhan, pelit dan sebagainya, kami tahu ia tidak akan jatuh tergeletak. Tangan Tuhan akan menopangnya dan membawa Dela berjalan terus melangkah dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Dela. Kami berkata, Tuhan, bangkitkan jiwa kami. Kami percaya bahwa ketika kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk terus hidup dalam kebenaran, maka jalan-jalan kami itu akan terus terang dan kami mengalami kehidupan yang tidak akan jatuh tergeletak. Engkau yang menopang kami. Ketika kami pun mungkin dalam kelemahan jatuh, Engkau yang menopang, mengangkat kami kembali, sehingga menegakkan kami kembali dan berjalan terus dalam kebenaran bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ada yang berikutnya dari Iam Wisnu. Shalom. Shalom juga Iam. Ya, berharap juga hari ini sedang menyaksikan ya Terang Kasih ini ya. Saya punya cerita yang membuat saya nggak habis pikir tentang pelayan Tuhan di salah satu gereja. Jadi saya pernah liputan ke gereja pelayan tersebut. Dan saat itu saya kagum karena khotbahnya dia yang bagus. Dan di situ salah satu teman pelayan Tuhan tersebut perkenalkan istri pelayan Tuhan. Dan saya ingat sekali wajahnya. Satu hari saya undang kembali di acara kantor saya. Dan saya kaget sekali melihat dia membawa wanita yang berbeda. Yang saat saya tanya, dia bilang istrinya. Saya kaget sekali kenapa pelayan Tuhan hidupnya malah tidak memberi contoh yang baik. Bagaimana Pak Agus dan Bu Mala menanggapi cerita saya tersebut? Ya, saya juga ikut kaget juga ya, gitu ya. Karena prihatin ya sebetulnya dengan kehidupan pelayan Tuhan seperti ini ya. Apa yang menjadi saya kaget? Karena apa? Sebetulnya kita sebagai pelayan Tuhan ini punya tanggung jawab moral bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada orang-orang yang kita layani. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa yang kamu juga sampaikan ini menjadi satu bukti ya bahwa jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan seperti itu ya. Mungkin dari kamu sayang? Iya. Dalam hal ini memang kalau dikatakan oleh Iam ini cukup kaget gitu ya. Kenapa kok pelayan Tuhan hidupnya seperti itu. Tapi memang di dunia ini banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Karena hidup itu ada pilihan. Kita memilih, kita taat kepada Tuhan, kita mengambil tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Itu adalah pilihan kita. Ya, jadi saat ini boleh gak Iam tuh berdoa buat hamba Tuhan ini. Kan kasihan juga ya. Sebetulnya hidupnya kan mau dipakai oleh Tuhan. Apalagi khotbahnya katanya bagus. Iya, bagus sekali. Berarti Tuhan memberikan kepada dia kepercayaan. Ada karunia ya. Nah, tapi lepas dari semuanya memang karakter kita itu sangat lebih penting menentukan. Ya. Yang mengukur kedewasaan dan buah itu adalah karakter kita ya, begitu ya. Nah, jadi dari kami ya memang terus terang kami prihatin dengan kisah ini ya, tapi biarlah kita doakan ya, supaya Tuhan kembali meluruskan hidupnya dan supaya juga melalui Iam ini juga kita bisa melihat bahwa memang kenyataannya ada hal-hal seperti itu ya.
Jadi kita Tapi doakan. jangan menjadi kecewa dan jadi tersandung ya oleh hal jangan ini. kecewa. Jadi kok Tuhan gitu, jangan ya. Kedua juga jangan jadi kita tersandung ya. Dan tentunya jangan menghakimi ya. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Karena apa? Setiap pribadi punya tanggung jawab dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kita berdoa ya. Nah, mungkin sahabat yang baik juga punya pengalaman seperti yang, aduh, saya punya teman melayani khotbahnya bagus, tapi kok hidupnya nggak sesuai ya. Nah, itu yang terjadi. Kita harus tahu bahwa kita semua ini harus bertanggung jawab dengan Tuhan pada akhirnya ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk Iam, Tuhan, kuatkan biarlah melalui apa yang dia lihat ketika dia melihat hamba-Mu yang melakukan hidup yang tidak benar, tidak jadi tersandung dan hatinya terus melihat hanya kepada Tuhan. Bahkan kayak berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengalami kasus seperti hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami kehidupan seperti ini, luruskan jalannya Tuhan, kembalikan kepada jalan-Mu supaya kehidupan mereka bisa menjadi teladan dan contoh. Kayak berdoa juga buat sahabat yang baik yang sedang dalam pergumulan, melihat orang-orang yang sudah melayani tapi hidupnya tidak sesuai dengan yang dikhotbahkan. Tuhan, kayak berdoa biarlah dikuatkan untuk tetap melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang adil. Kayak berdoa Tuhan, luruskan semua kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Supaya melalui hamba-hamba-Mu ini, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bagaimana jalan hidup orang benar. Yang pertama, orang benar adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah dan yang mengasihi Allah. Di dalam Yesus kita dibenarkan karena kasih karunia dan kita dapat hidup benar juga karena kasih karunia. Jadi tanpa Yesus kita tidak dapat menjadi orang benar dan tidak dapat hidup benar. Yang kedua, kita harus mempunyai belief system atau sistem keyakinan yang percaya dan mengerti bahwa dalam kerajaan Allah hidup benar lebih tinggi daripada uang. Sedangkan dalam kerajaan dunia, uang lebih tinggi daripada hidup benar. Ketiga, ketika kita fokus untuk hidup benar, maka Tuhan akan membuat kita berjalan di jalan yang terang dan pada akhirnya kita akan mencapai kehidupan yang sempurna sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan dan kita tidak akan tersandung. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti sedang berjalan dalam kegelapan dan mungkin juga engkau merasa seperti tersandung dan engkau sedang jatuh? Mari datang kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan menolong kita. Sahabat yang baik, kalau saat ini engkau seperti sedang berjalan di dalam kegelapan, tersandung dan jatuh, mari ulurkan tanganmu
dan katakan kepada Yesus, bahwa saat ini engkau butuh pertolongan Yesus. Lalu pegang tangan Yesus dan katakan bahwa aku bertobat, aku menyerahkan hidupku kepada Yesus, dan aku percaya kepada Yesus penolongku dan juru selamatku. Mari kita datang kepadanya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sungguh kami bersyukur Bapa, bahwa oleh kasih karunia Tuhan di dalam Yesus, kami sudah dibenarkan dan dimampukan untuk hidup benar. Kami percaya ketika kami fokus untuk hidup benar, maka kami berjalan di dalam terang. Kami tidak akan tersandung dan pada akhirnya kami sampai kepada kehidupan yang sempurna. Kami percaya bahwa ketika kami hidup benar, maka kami tidak akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu kami tidak akan kekurangan dan tidak akan meminta-minta roti. Sehingga kehidupan kami menolong banyak orang dan kehidupan kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali.